silakan masuk. Sebelumnya dengan siapa ya namanya? Oh iya Kak, perkenalkan aku Mutia. Oke, baik Mutia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tarisa. Kamu boleh panggil saya apa aja, boleh ibu, kak, mbak, bebas senyamannya kamu aja. Oke, aku panggil Kak Tarisa aja ya. Oke Mutia, gimana nih kabar kamu hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Nah, tadi kamu kesini naik apa? Diantar atau sendiri? Sendiri Kak, aku bawa motor. Oh gitu. Gimana tadi kesininya macet gak? Enggak sih Kak, lancar aja. Syukurlah. Udah makan atau belum nih? Udah. Oke, sudah ya. Tadi sebelum kesini apakah ada kegiatan? Ada sedikit kegiatan sih Kak, terus istirahat sebentar. Oh, berarti cukup santai ya hari ini. Biasanya kalau sedang tidak ada kegiatan, kamu lebih sering melakukan kegiatan apa sih? Biasanya istirahat, main HP, atau mengerjakan tugas kalau ada. Oh, begitu. Kalau boleh tahu sekarang kamu lagi sedang kuliah semester berapa? Saya semester 2 Kak, ambil kerja juga. Oh, berarti aktivitas sehari-hari cukup padat ya? Iya, lumayan padat. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, saya mau bertanya terlebih dahulu nih, apakah sebelumnya Mutia pernah mengikuti konseling? Belum Kak. Oke, baik. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kegiatan apa yang akan kita lakukan pada hari ini ya. Nah, jadi kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu namanya konseling perorangan. Jadi konseling perorangan ini merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan antara konselor yaitu saya sendiri dan kamu sebagai konseli secara pribadi dengan tujuan membantu konseli untuk memahami dirinya, memahami masalah yang sedang dihadapi, serta menemukan cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, dalam konseling ini, saya sebagai konselor tidak akan memberikan keputusan atau memaksakan solusi kepada kamu, tapi saya akan membantu kamu untuk menggali permasalahan, melihat pilihan yang ada, dan membantu kamu dalam menentukan langkah yang sesuai dengan kondisi kamu. Apakah sudah mengerti? Oke, baik Kak. Oke, saya lanjut ya. Jadi, tujuan dari konseling ini itu untuk membantu kamu memahami kondisi yang sedang kamu alami. Nah, selain itu juga mengetahui faktor yang menyebabkan munculnya masalah, mengevaluasi hal-hal yang selama ini sudah kamu lakukan, serta membantu kamu membuat rencana perubahan yang bisa kamu lakukan. Nah, dalam proses konseling ini ada beberapa fungsi nih yang harus kita capai. Yang pertama itu ada fungsi pemahaman, di mana ini membantu kamu memahami diri sendiri seperti apa yang menjadi kebutuhan, hambatan, dan penyebab dari masalah yang kamu alami. Nah, yang kedua yaitu fungsi pengentasan, di mana ini tuh membantu kamu menemukan cara untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Nah, yang ketiga itu ada fungsi pengembangan, yaitu membantu kamu membantu kamu mengembangkan kemampuan yang sudah kamu miliki agar dapat menjadi lebih baik. Nah, selain itu, konseling juga memiliki fungsi pencegahan, di mana membantu kamu mencegah masalah berkembang menjadi lebih besar. Nah, sampai sini, apakah ada yang mau ditanya? Enggak Kak, cukup mengerti. Oke, saya lanjut ya. Nah, dalam proses konseling ini juga terdapat beberapa asas yang perlu kita sepakati bersama nih. Nah, yang pertama ini ada asas kerahasiaan. Artinya, semua informasi atau cerita yang kamu sampaikan kepada saya akan saya jaga kerahasiaannya selama proses konseling ini. Selain itu, yang kedua ada asas keterbukaan. Artinya, kamu ini diharapkan terbuka dalam menceritakan segala permasalahan yang sedang kamu alami. Nah, yang ketiga ini ada asas kesukarelaan, yang artinya kamu sukarela nih dalam mengikuti proses konseling ini. Nah, saya mau tanya di sini, apakah kamu sukarela dalam mengikuti konseling ini? Iya Kak, saya pernah. Nah, kemudian ada asas kemandirian, yaitu
Tujuan akhir dari konseling ini yaitu membantu kamu agar mampu mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Apakah sejauh ini ada yang ingin kamu tanyakan dalam mengenai proses konseling ini? Boleh sih Kak, aku cukup ngerti. Oke, baik. Nah, untuk topik yang akan kita bahas dalam konseling ini yaitu sebenarnya ada beberapa topik nih yang bisa kita bahas, mulai dari bidang kehidupan, seperti bidang pribadi, sosial, belajar, karir, maupun keluarga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang berkaitan dengan bidang belajar dan karir, yaitu mengenai kesulitan dalam mengatur waktu antara kuliah dan pekerjaan. Topik ini dipilih karena dari cerita kamu sebelumnya, kamu memiliki tanggung jawab sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, sehingga mungkin ada tantangan dalam membagi waktu, energi, dan prioritas. Nah, apakah kamu bersedia jika kita membahas mengenai hal tersebut? Iya, saya bersedia. Baik, terima kasih ya. Nah, sebelum masuk ke permasalahan pembahasan masalah, saya ingin memastikan bahwa kamu merasa nyaman selama proses konseling ini. Kalau ada pertanyaan yang kurang nyaman untuk dijawab, kamu boleh menyampaikan. Nah, di sini itu tidak ada jawaban yang benar atau salah karena tujuan kita adalah memahami kondisi kamu. Oke, baik. Sebelum kita masuk lebih jauh ke pembahasan mengenai masalah yang kamu ceritakan, saya ingin memastikan terlebih dahulu bagaimana perasaan kamu saat ini setelah mengetahui proses konseling yang akan kita lakukan. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu sudah merasa cukup nyaman untuk menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan kamu? Iya, saya sudah merasa nyaman. Awalnya saya agak canggung karena memang belum pernah mengikuti proses konseling seperti ini sebelumnya. Jadi saya belum pernah tahu harus mulai cerita dari mana. Tapi setelah dijelaskan kalau dalam proses ini saya hanya perlu menceritakan apa yang saya rasakan dan tidak ada jawaban yang benar atau salah. Jadi saya merasa lebih santai. Saya juga berharap dari proses ini saya bisa lebih memahami apa yang sebenarnya menjadi kendala saya dan mungkin bisa menemukan cara yang lebih baik untuk mengatasinya. Oke, baik. Terima kasih ya sudah menyampaikan hal tersebut. Nah, dalam proses konseling nanti, kamu bisa menceritakan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya kamu alami. Nggak perlu khawatir atau merasa harus memberikan jawaban tertentu, karena yang paling penting di sini adalah keterbukaan dari diri kamu sendiri. Iya Kak. Nah, di tahap selanjutnya nanti kita akan membahas lebih dalam mengenai hal yang menjadi fokus permasalahan kamu. Dalam prosesnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk membantu kamu melihat kondisi yang sedang kamu alami. Nah, apa yang sudah kamu lakukan selama ini, serta hal apa yang ingin kamu capai ke depannya. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa dalam proses konseling ini tidak ada jawaban yang benar atau salah. Nah, yang terpenting adalah kamu dapat menceritakan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sedang kamu alami. Baik Kak. Oke, sebelumnya dari pembicaraan awal tadi kamu menyampaikan bahwa menjalani dua aktivitas yaitu kuliah dan bekerja. Nah, saya ingin memahami lebih jauh mengenai kondisi tersebut. Menurut kamu, apakah aktivitas kuliah dan pekerjaan yang kamu jalani saat ini sudah berjalan sesuai dengan yang kamu harapkan? Sebenarnya belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan saya harapkan. Kalau dipikir-pikir, awalnya saya merasa masih bisa menjalani kuliah sambil bekerja. Karena sebelumnya saya memang sudah terbiasa bekerja. Tapi setelah kuliah mulai berjalan dan tugas-tugas mulai banyak, saya mulai merasa cukup kesulitan untuk membagi waktunya. Kadang saya merasa waktunya habis untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Dari pagi sampai siang ataupun sore ada kegiatan kuliah. Lalu setelah itu saya harus mempersiapkan diri untuk bekerja sampai malam. Setelah saya pulang bekerja, biasanya kondisi saya cukup lelah. Sehingga terkadang saya merasainnya langsung istirahat dibanding mengerjakan tugas kuliah. Akibatnya, beberapa tugas yang sebenarnya bisa saya kerjakan lebih awal malah sering tertunda. Saya juga jadi merasa kurang maksimal
dalam menjalani kuliah karena terkadang harus memilih antara beristirahat atau menyelesaikan tugas. Padahal saya ingin tetap bisa menjalani pekerjaan dengan baik, tapi saya juga tidak ingin kuliah saya menjadi terganggu. Jadi menurut saya, yang paling terasa adalah kesulitan dalam mengatur waktu dan menentukan prioritas antara pekerjaan, kuliah, dan waktu untuk diri sendiri. Oke, baik. Dari yang kamu ceritakan, aku menangkap bahwa sebenarnya kamu ini memiliki keinginan untuk tetap mempertahankan pekerjaan dan menjalani kuliah dengan baik ya. Tapi ada kesulitan dalam mengatur waktu dan energi karena kedua aktivitas tersebut itu berjalan bersamaan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, aku ingin mengetahui terlebih dahulu nih, ketika kamu menghadapi kesulitan tersebut, apakah kamu sudah memiliki gambaran mengenai hal apa yang ingin kamu lakukan? Saya ingin lebih bisa mengatur waktu supaya kuliah saya tidak terganggu, tapi pekerjaan juga tetap bisa berjalan. Karena sebenarnya saya merasa kedua hal tersebut sama-sama penting bagi saya. Saya memilih untuk tetap bekerja karena pekerjaan ini memberikan pengalaman dan juga membantu saya untuk lebih mandiri. Tetapi di sisi lain, saya juga ingin menjalani kuliah dengan baik karena itu berkaitan dengan masa depan saya. Selama ini, saya merasa terkadang masih kurang seimbang dalam membagi perhatian. Ketika sedang fokus bekerja, saya merasa waktu untuk kuliah dan berjalan tugas menjadi berkurang. Begitu juga ketika sedang banyak tugas kuliah. Saya merasa kerjaan menjadi terasa lebih berat karena saya harus membagi pikiran dan tenaga. Saya ingin menemukan cara yang lebih baik untuk mengatur semuanya. Mungkin dari cara saya mengatur jadwal, menentukan prioritas, atau memperbaiki kebiasaan saya yang selama ini saya membuat pekerjaan atau tugas kuliah menjadi tertunda. Saya ingin tetap menjalani keduanya tanpa merasa terlalu terbebani seperti sekarang. Oke, baik. Berarti dari yang kamu sampaikan itu, kamu sebenarnya sudah memiliki tujuan yang ingin dicapai, yaitu bisa menjalankan pekerjaan sekaligus memenuhi tanggung jawab kamu sebagai mahasiswa dengan lebih seimbang. Nah, kamu ingin memperbaiki cara mengatur waktu dan menentukan prioritas agar kedua aktivitas tersebut itu dapat berjalan dengan baik. Iya, Pak, benar. Oke, baik. Kalau begitu, kita akan mulai membahas lebih dalam mengenai pengalaman kamu selama menjalani kuliah sambil bekerja, termasuk bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi keseharian kamu. Oke, baik. Tadi kamu sudah menyampaikan bahwa kamu ini lebih mampu dalam mengatur waktu agar kuliah dan pekerjaan tersebut tetap bisa berjalan dengan baik. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai kesulitan yang kamu alami sekarang, saya ingin membuat kamu memahami terlebih dahulu mengenai perjalanan kamu sampai berada di kondisi saat ini. Bisa kamu ceritakan setelah lulus SMA waktu itu apa sih kegiatan yang kamu lakukan? Setelah lulus SMA, waktu itu saya kan belum langsung melanjutkan kuliah. Saya memutuskan untuk bekerja terlebih dahulu karena saya ingin mencoba mendapatkan pengalaman di dunia kerja, Pak. Selain itu, saya juga ingin belajar menjadi lebih mandiri dan merasakan bagaimana rasanya memiliki tanggung jawab sendiri. Nah, awalnya tuh saya memang sempat berpikir untuk langsung kuliah, tapi saat itu saya merasa ingin bekerja terlebih dahulu. Saya ingin punya pengalaman baru, belajar beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda dan juga memiliki penghasilan sendiri. Menurut saya itu, dengan bekerja saya bisa belajar banyak hal, seperti bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain, bertanggung jawab, menghadapi pekerjaan, mengatur waktu, dan menghadapi berbagai macam situasi. Nah, waktu itu saya merasa bekerja adalah pilihan yang cukup baik untuk saya jalani. Karena setelah saya lulus SMA, aktivitas yang lebih terarah, saya lebih memiliki rutinitas setiap hari. Dan saya merasa lebih mandiri karena sudah mulai bisa memenuhi beberapa kebutuhan saya sendiri. Selain itu, karena saat itu saya harus fokus bekerja,
Saya merasa belum terlalu kesulitan dalam mengatur waktu karena belum ada tanggung jawab lain seperti tugas kuliah ataupun kegiatan akademik, Kak. Namun, setelah beberapa waktu bekerja, saya itu mulai berpikir untuk melanjutkan pendidikan karena saya merasa kuliah cukup penting untuk perkembangan diri saya terhadap masa depan. Saya ingin menambah pengetahuan dan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk masa depan saya. Dari situ, akhirnya saya memutuskan untuk tetap bekerja sambil melanjutkan hidup, Kak. Oke, baik. Berarti setelah lulus SMA ini kamu memang memiliki proses tersendiri sebelum akhirnya memutuskan untuk kuliah ya. Nah, saat itu bekerja bukan hanya karena mencari penghasilan, tapi juga sebagai cara kamu untuk mendapatkan pengalaman dan belajar mandiri. Nah, kalau boleh saya tahu, apa yang menjadi pertimbangan utama kamu sampai akhirnya kamu ini memutuskan untuk melanjutkan kuliah sambil tetap bekerja? Kalau pertimbangan utamanya yaitu sebenarnya saya merasa pendidikan tetap menjadi hal yang penting untuk saya, walaupun saat itu saya sudah bekerja dan merasa nyaman dengan rutinitas pekerjaan. Nah, saya mulai berpikir kalau saya juga perlu mengembangkan diri sendiri lebih jauh. Saya merasa pengalaman kerja saya belum cukup karena saya ingin menambah pengetahuan dan memiliki bekal yang lebih baik untuk masa depan saya. Dan selain itu, saya juga melihat bahwa dengan melanjutkan kuliah, mungkin akan ada lebih banyak kesempatan yang bisa saya dapatkan nantinya, baik itu dalam pekerjaan maupun dalam pengembangan diri saya. Saya ingin memiliki kemampuan yang lebih luas dan tidak hanya mengandalkan pengalaman kerja sendiri. Awalnya, saya sempat merasa ragu apakah saya bisa menjalani kuliah sambil bekerja, karena saya tahu pasti akan ada tantangan dalam membagi waktu. Tapi saya mencoba meyakini diri bahwa selama saya bisa mengatur jadwal dengan baik, saya masih bisa menjalankan keduanya. Apalagi pekerjaan saya juga sudah cukup dekat dengan lingkungan tempat saya kuliah. Dari saya merasa masih ada kemungkinan untuk menyesuaikan antara jadwal kerja dan jadwal kuliahan. Pada awalnya, saya merasa yakin nih bisa menjalani semuanya karena sebelumnya saya sudah terbiasa bekerja. Tapi saya berpikir mungkin tinggal menyesuaikan waktu saja. Tapi setelah saya jalani, ternyata tanggung jawabnya lebih banyak karena selain harus bekerja, saya juga harus mengikuti perkuliahan, mengerjakan tugas, dan memenuhi tuntutan akademik lainnya. Nah, ketika pertama kali kamu memutuskan untuk kuliah sambil tetap bekerja, kamu mengatakan bahwa kamu merasa yakin bisa menjalani keduanya. Nah, pada saat itu bagaimana sih gambaran kamu atau harapan kamu terhadap kehidupan kuliah sambil bekerja itu? Pada saat itu bayangan saya kalau kuliah sambil bekerja memang akan terasa lebih melelahkan dibandingkan hanya bekerja saja. Tapi saya berpikir saya bisa menjalaninya. Saya merasa karena sebelumnya saya sudah terbiasa bekerja dan memiliki tanggung jawab. Jadi saya yakin bisa menyesuaikan diri dengan tambah tanggung jawab sebagai mahasiswa. Nah, awalnya saya membayangkan semuanya masih bisa berjalan dengan cukup seimbang. Saya pikir itu setelah selesai kuliah, saya bisa mengatur waktu untuk istirahat atau mencapai tugas. Kemudian, malamnya saya bisa bekerja. Saya juga berpikir selama saya bisa membuat jadwal dan disiplin di jadwal tersebut, semuanya itu akan berjalan dengan baik. Selain itu, saya juga merasa termotivasi karena menurut saya tuh menjalani kebutuhan kuliah sambil bekerja adalah sebuah kesempatan untuk berkembang. Nah, saya bisa mendapatkan ilmu dari perkuliahan sekaligus mendapatkan pengalaman dari pekerjaan. Jadi waktu itu saya merasa justru hal tersebut bisa menjadi keuntungan bagi saya karena saya bisa belajar banyak hal dari kedua lingkungan yang berbeda. Tetapi setelah benar-benar dijalani, ternyata tuh tidak semudah itu. Ada beberapa kondisi yang sebelumnya tidak terlalu saya pikirkan, seperti saya lelah setelah bekerja, waktu istirahat yang berkurang, terus tugas kuliah yang terus kadang bersamaan, dan kesulitan menentukan mana yang
harus saya prioritaskan terlebih dahulu. Nah, jadi awalnya saya merasa yakin bisa mengatur semuanya, tetapi setelah berjalan beberapa waktu, saya mulai terasa bahwa berbagi waktu antara kuliah dan bekerja membutuhkan usaha yang lebih besar dari perkiraan saya sebelumnya, Kak. Oke, berarti ada perbedaan ya antara gambaran kamu sebelum menjalani kuliah sambil bekerja dengan kondisi yang kamu rasakan sekarang. Nah, kalau boleh tahu, sejak kapan kamu ini mulai merasa bahwa menjalani keduanya itu merasa lebih sulit? Kalau mulai terasa lebih sulit itu mungkin ketika perkuliahan mulai berjalan lebih padat ya. Di awal-awal saya masih merasa bisa menyesuaikan karena tugas saya itu belum terlalu banyak dan saya masih mencari cara untuk membagi waktu antara kuliah dan pekerjaan. Tetapi setelah beberapa semester, saya mulai terasa nih lebih berat karena tuntutan kuliah semakin banyak, seperti tugas yang mulai menumpuk, ada kegiatan perkuliahan yang harus diikuti, sementara pekerjaan juga harus tetap berjalan seperti biasa. Nah, dari situ saya mulai merasa waktu saya terbagi dan terkadang kesulitan menentukan mana yang harus didahulukan. Selain itu, karena jam kerja saya sampai malam, setelah pulang kerja biasanya kondisi badan saya cukup lelah. Jadi ketika ada tugas yang harus dikerjakan, saya merasa kurang maksimal karena fokus dan tenaga saya jadi berkurang. Oke, baik. Berarti kesulitan yang kamu rasakan itu mulai muncul ketika tuntutan perkuliahan mulai meningkat ya. Nah, sementara pekerjaan yang kamu jalani ini tetap memiliki jadwal yang sama. Dari yang kamu ceritakan, sepertinya tandanya bukan hanya mengenai pembagian waktu saja nih, tetapi juga bagaimana kamu mengatur tenaga dan menentukan prioritas di antara dua tanggung jawab tersebut. Iya, benar. Nah, kalau boleh saya tahu, dalam keseharian kamu saat ini, bagaimana sih yang paling terasa sulit ketika menjalani kuliah sambil bekerja? Kalau yang terasa sulit itu ketika ada tugas kuliah yang deadline-nya berdekatan dengan jadwal kerja saya. Kadang saya punya niat untuk menjalani tugas lebih awal, tapi karena kuliah dan kerja akhirnya tertunda. Apalagi setelah pulang kerja saya biasanya sudah capek, jadi sulit untuk fokus. Oh gitu, baik. Dari apa yang kamu ceritakan terlihat bahwa kondisi tersebut tuh cukup mengganggu aktivitas kamu sebagai mahasiswa maupun sebagai pekerja. Saya ingin memahami lebih jauh mengenai tujuan yang ingin kamu capai. Nah, kalau kondisi ini bisa berubah menjadi lebih baik, seperti apa keadaan yang kamu harapkan? Saya ingin bisa lebih mengatur waktu antara kuliah dan pekerjaan. Saya tetap ingin bekerja karena pekerjaan ini penting bagi saya. Tetapi saya juga ingin kuliah saya tidak terganggu. Nah, saya ingin tugas-tugas bisa diselesaikan tepat waktu, punya waktu untuk belajar, dan tidak merasa terburu-buru ketika ada tugas. Nah, selain ingin tugas tidak terganggu atau tertunda, apa perubahan lain yang ingin kamu rasakan dalam diri kamu? Saya itu ingin lebih disiplin dan lebih tenang menjalani aktivitas sehari-hari saya. Karena selama saya sering merasa kepikiran ketika ada hari tugas kuliah yang belum selesai. Menurut kamu, kenapa sih hal tersebut menjadi penting untuk kamu capai? Nah, karena saya ingin menjalani kuliah dan pekerjaan yang seimbang, saya sudah memiliki untuk menjalani keduanya. Jadi, saya ingin lebih tanggung jawab terhadap dua hal tersebut. Oke, baik. Dari yang kamu sampaikan atau ceritakan tadi, kamu ini memiliki keinginan untuk bisa lebih mengatur waktu agar kuliah dan pekerjaan itu dapat berjalan dengan seimbang. Selanjutnya, saya ingin memahami mengenai usaha yang selama ini sudah kamu lakukan untuk mencapai hal tersebut. Selama ini, bagaimana secara kamu mengatur waktu antara kuliah, pekerjaan, dan waktu istirahat? Jadi selama ini saya biasanya tuh mengatur waktu berdasarkan mana yang lebih mendesak. Kalau ada tugas yang deadline sudah dekat, biasanya saya kerjakan lebih dahulu. Tapi kalau tugasnya masih lama, kadang saya juga menundanya karena masih berasa masih punya banyak waktu.
Oh, berarti selama ini kamu lebih sering menentukan prioritas berdasarkan batas waktu atau deadline dari tugas tersebut ya? Iya betul, karena kalau saya langsung ngerjain semuanya, rasanya tuh bingung harus mulai dari mana. Jadi biasanya saya lihat dulu mana yang lebih dekat waktunya. Apakah selama ini kamu pernah mencoba membuat jadwal khusus untuk membagi waktu antara kuliah, bekerja, dan istirahat? Karena sih Kak, saya pernah mencoba membuat jadwal kegiatan harian, misalnya kapan waktu untuk mengerjakan tugas, kapan waktu untuk istirahat, dan kapan persiapan bekerja. Tapi biasanya tidak berjalan lama. Nah, apa yang biasanya membuat jadwal tersebut sulit untuk kamu jalankan? Biasanya tuh karena kondisi saya yang tidak selalu sama setiap hari. Kadang ada tugas kuliah yang mendadak, atau setelah kerja saya sudah terlalu lelah. Jadi ketika jadwal yang sudah saya buat itu tidak sesuai, saya jadi malas melanjutkan jadwal tersebut. Nah, selain membuat jadwal, apakah ada cara lain yang pernah kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan membagi waktu tersebut? Biasanya tuh saya mencoba memanfaatkan waktu kosong. Misalnya kalau ada jeda sebelum kerja atau ketika sedang tidak ada kegiatan. Nah, saya gunakan untuk mengerjakan tugas, tetapi kadang masih belum maksimal karena waktu kosongnya tidak selalu ada, Pak. Nah, ketika kamu memiliki waktu luang, misalnya setelah pulang kerja atau saat tidak ada kuliah, biasanya kegiatan apa yang sering kamu lakukan? Biasanya saya tuh istirahat dulu karena sudah capek. Kadang juga main HP untuk melepas penat, tapi kadang malah jadi terlalu lama. Jadi selain faktor jadwal yang padat, itu ada juga kebiasaan lain yang terkadang membuat waktu kamu untuk mengerjakan tugas menjadi berkurang ya. Iya benar. Nah, kalau melihat dari cara yang selama ini kamu lakukan, menurut kamu apa sudah cukup membantu kamu dalam mengatur waktu? Nah, mungkin ketika saya membuat daftar tugas atau mencatat deadline, itu cukup membantu karena saya jadi tahu apa yang harus saya kerjakan. Menurut kamu apa yang masih menjadi kendala sehingga pengaturan waktu tersebut belum berjalan sesuai dengan yang kamu inginkan? Menurut saya tuh kendalanya lebih ke konsekuensi aja sih Kak. Saya sudah punya rencana, tapi terkadang sulit menjalankannya karena kondisi saya tuh udah capek atau ada perubahan jadwal. Nah, baik dari apa yang sudah kamu ceritakan tadi, saya memahami bahwa selama ini kamu sebenarnya sudah berusaha untuk mengatur waktu nih, seperti membuat jadwal, mencatat deadline tugas, dan mencoba memanfaatkan waktu luang. Namun, ada beberapa kendala yang masih membuat rencana tersebut belum berjalan sesuai dengan konsisten. Iya Kak. Nah, sekarang saya ingin mengajak kamu untuk melihat kembali kebiasaan dari cara yang selama ini kamu lakukan nih. Menurut kamu, apakah cara yang selama ini kamu gunakan sudah cukup membantu kamu mencapai tujuan yang tadi kamu inginkan, yaitu bisa menjalani kuliah dan pekerjaan dengan lebih seimbang? Kalau dibilang membantu sih sebenarnya cukup membantu ya Kak, terutama kalau saya sedang bisa mengikuti jadwal yang sudah dibuat. Tapi masalahnya saya belum bisa konsisten. Kadang tuh ketika jadwal berubah atau saya merasa terlalu lelah, akhirnya rencana yang sudah dibuat tidak berjalan lagi. Berarti menurut kamu bukan berarti cara tersebut tidak baik ya, tetapi masih ada bagian yang perlu diperbaiki, terutama dalam mempertahankan kebiasaan tersebut. Iya Kak, benar. Kalau melihat kebiasaan kamu selama ini, berarti menunda tugas ketika merasa masih memiliki waktu atau memilih istirahat setelah bekerja, menurut kamu apa dampak yang muncul dari kebiasaan tersebut? Dampaknya tuh tugas jadi menumpuk. Kadang saya juga bisa mengerjakan dalam kondisi terburu-buru, bahkan sampai mengorbankan waktu istirahat saya. Akhirnya tuh saya merasa lebih stres karena semuanya terasa datang bersamaan. Ketika hal tersebut terjadi, bagaimana perasaan kamu terhadap diri kamu sendiri? Saya merasa kurang puas karena sebenarnya saya tahu kalau tugas itu bisa dikerjakan lebih awal. Tapi saya juga tidak melakukannya. Kadang saya tuh juga merasa kecewa karena merasa belum bisa mengatur waktu dengan baik.
Jadi kamu sudah menyadari ya bahwa kebiasaan menunda memang memberikan dampak yang negatif terhadap kondisi kamu, baik dalam menyelesaikan tugas maupun terhadap perasaan kamu sendiri. Iya, Kak. Nah, kalau kamu melihat kondisi tersebut nih, menurut kamu apakah cara yang selama ini kamu lakukan sudah sesuai dengan tujuan yang ingin kamu capai? Belum sepenuhnya sih, Kak. Saya merasa masih perlu mengubah cara saya mengatur waktu supaya tuh saya tidak hanya membuat rencana, tapi juga benar-benar bisa menjalankannya. Baik, berarti dari proses evaluasi ini kamu sudah mulai melihat bahwa ada beberapa perilaku yang perlu dipertahankan dan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Kamu sudah memiliki kesadaran bahwa membuat rencana saja belum cukup, tetapi perlu adanya tindakan yang lebih konsisten. Nah, dari pembahasan kita sebelumnya, kamu sudah menyadari bahwa ada beberapa hal nih yang selama ini menjadi hambatan dalam mengatur waktu, seperti menunda pekerjaan, kesulitan menjaga konsentrasi, eh, terus kesulitan menjaga konsistensi jadwal, dan kondisi lelah setelah bekerja. Nah, sekarang aku ingin mengajak kamu untuk memikirkan langkah apa yang bisa kamu lakukan di depannya. Menurut kamu, perubahan kecil apa yang bisa kamu lakukan agar kuliah dan pekerjaan tersebut bisa berjalan lebih seimbang? Mungkin saya harus memulai membuat jadwal yang lebih teratur, tapi tidak terlalu banyak. Nah, karena sebelumnya saya pernah membuat jadwal, tapi terlalu detail sehingga sulit untuk dijalankannya. Ya baik, berarti kamu ingin membuat jadwal yang lebih sederhana dan lebih sesuai dengan kondisi kamu saat ini ya. Nah, kalau boleh tahu seperti apa sih gambaran jadwal yang ingin kamu buat? Mungkin tuh saya bisa mulai dengan membuat daftar tugas yang harus dikerjakan berdasarkan prioritasnya. Nah, jadi saya tidak hanya melihat deadline, tapi juga memperkirakan waktu untuk saya butuhkan untuk memperkerjakannya. Nah, Mutia itu merupakan langkah yang baik ya. Nah, selain buat daftar tugas, apakah ada perubahan lain yang ingin kamu coba? Saya juga ingin mengurangi kebiasaan menunda. Mungkin kalau ada tugas yang bisa dikerjakan lebih awal, saya akan mencoba mencicil sedikit demi sedikit, tapi tidak menunggu sampai mendekati deadline. Baik, jadi salah satu rencana kamu adalah mengerjakan tugas secara bertahap agar beban tidak menumpuk di akhir ya. Iya, betul, Pak. Oke, karena kamu juga memiliki aktivitas kerja sampai malam, bagaimana rencana kamu dalam mengatur waktu belajar atau mengerjakan tugas? Mungkin tuh saya bisa memanfaatkan waktu sebelum bekerja atau waktu kosong di antara kegiatan kuliah. Nah, jadi tidak selalu mengandalkan waktu setelah pulang kerja, karena biasanya tuh saya suka terlalu lelah. Oke, baik. Berarti kamu mulai mempertimbangkan kondisi dan kemampuan diri kamu juga ya. Kamu menyadari bahwa waktu setelah bekerja mungkin kurang efektif untuk mengerjakan tugas karena energi kamu sudah terkuras di pekerjaan itu. Iya, benar. Dan menurut kamu, kapan kamu akan mulai membuat rencana tersebut? Saya tuh ingin mulai minggu ini, tapi saya akan coba membuat daftar tugas yang harus dikerjakan setiap minggu dan menentukan waktu khusus untuk mengerjakannya. Baik, supaya rencana ini dapat berjalan, menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan agar tetap konsisten dalam menjalankannya? Mungkin saya harus lebih disiplin dan tidak terlalu mengikuti rasa malas ketika saya merasa lelah. Saya juga harus mengingat kembali tujuan saya, yaitu ingin tetap bisa menjalani kuliah dan pekerjaan yang baik. Jadi rencana yang sudah kamu buat yaitu pertama membuat daftar tugas berdasarkan prioritas, terus mulai mengerjakan tugas secara bertahap dan tidak menunggu mendekati deadline. Yang ketiga itu kamu memanfaatkan waktu sebelum bekerja atau waktu kosong untuk menyelesaikan tugas. Yang terakhir itu berusaha lebih konsisten dalam menjalankan rencana tersebut. Apakah rangkuman rencana tersebut sudah sesuai dengan apa yang ingin kamu lakukan? Iya, udah sesuai, Kak. Nah, bagaimana perasaan kamu setelah memiliki gambaran mengenai langkah yang akan kamu lakukan? Saya merasa lebih lega karena sebelumnya saya itu merasa masalahnya cukup besar dan saya bingung harus mulai dari mana. Sekarang saya itu merasa lebih tahu apa yang harus saya perbaiki.
Baik, berarti dari proses yang kita lakukan hari ini, kamu sudah mulai memahami kondisi kamu, mengetahui kebiasaan yang menjadi hambatan, dan memiliki rencana untuk melakukan perubahan ya. Tuh. Baik, sebelum hari ini kita mengakhiri proses konseling hari ini, saya ingin mengajak kamu untuk menyimpulkan kembali hal-hal yang sudah kita bahas dari proses yang sudah kita lakukan. Saya memahami nih bahwa kamu merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan dan juga pendidikan. Setelah lulus SMA, kamu memilih untuk bekerja terlebih dahulu untuk mendapatkan pengalaman dan belajar mandiri. Kemudian kamu memutuskan untuk melanjutkan kuliah sambil tetap bekerja karena kamu ingin mengembangkan diri dan mempersiapkan masa depan. Namun, setelah menjalani keduanya secara bersamaan, kamu mulai mengalami kesulitan nih, terutama dalam mengatur waktu, membagi energi, dan menentukan prioritas antara pekerjaan, kuliah, serta waktu istirahat. Iya, Kak. Nah, kamu juga menyadari nih bahwa selama ini beberapa hal yang menjadi hambatan, yaitu kebiasaan menunda tugas kamu nih, kurang konsisten dalam menjalankan jadwal yang sudah dibuat, serta terkadang memilih untuk beristirahat atau melakukan aktivitas lain ketika sudah merasa lelah setelah bekerja. Iya. Tapi dari pembahasan kita tadi, kamu juga sudah menyadari bahwa sebenarnya kamu ini sudah memiliki beberapa usaha untuk mengatasi masalah tersebut, seperti membuat jadwal dan mencatat tugas. Hanya saja hal tersebut masih perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan kondisi kamu sebagai mahasiswa yang belum bekerja. Selain itu, kamu juga sudah menentukan beberapa rencana yang ingin kamu lakukan, yaitu membuat daftar tugas berdasarkan prioritas, mulai mengerjakan tugas secara bertahap, memanfaatkan waktu kosong sebelum bekerja atau di sela aktivitas, serta berusaha lebih konsisten dalam menjalankan rencana tersebut. Iya. Nah, setelah kita membahas hal tersebut, bagaimana pemahaman kamu mengenai kondisi kamu yang selama ini kamu alami? Saya jadi lebih memahami kalau sebenarnya masalah saya bukan hanya karena kurang waktu, tapi juga karena saya mengatur waktu yang masih belum maksimal. Nah, saya juga sadar bahwa saya perlu membuat rencana yang lebih realistis dan sesuai dengan kondisi saya. Bukan hanya membuat jadwal, tapi harus bisa menjalankannya. Baik, menurut kamu dari seluruh pembahasan kita hari ini, hal apa yang paling berkesan atau paling membantu bagi kamu? Saya merasa lebih sadar mengenai kebiasaan saya selama ini. Sebelumnya, saya merasa kesulitan karena harus menjalani dua hal sekaligus. Tetapi setelah dibahas, saya jadi tahu bagaimana yang perlu saya perbaiki. Baik, berarti dari proses konseling kita hari ini, kamu sudah mendapatkan pemahaman baru mengenai diri kamu, terutama mengenai cara mengatur waktu dan menentukan langkah yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan kamu nih. Apakah ada hal yang ingin masih kamu sampaikan atau ada bagian yang ingin kamu tambahkan sebelum kita mengakhiri sesi konseling hari ini? Tidak ada, saya merasa sudah cukup, Kak. Oke, terima kasih karena sudah terbuka dan bersedia menceritakan pengalaman serta kesulitan yang kamu alami selama proses konseling ini ya. Baik, karena pembahasan yang ingin kita bahas hari ini sudah selesai, maka proses konseling kita akan segera kita akhiri. Sebelum benar-benar kita tutup, saya ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti proses konseling hari ini. Setelah mengikuti proses konseling ini, saya merasa lebih lega. Nah, awalnya saya merasa masalah saya cukup rumit karena harus membagi waktu antara kuliah dan kerja. Tetapi setelah dibicarakan, saya lebih memahami apa yang sebenarnya menjadi kendala saya dan apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaikinya. Baik, saya senang mendengar bahwa proses konseling ini dapat membantu kamu melihat kondisi kamu dengan lebih jelas. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kamu sudah memiliki beberapa rencana yang ingin kamu coba lakukan, seperti membuat daftar prioritas tugas, mengatur waktu dengan lebih realistis, memanfaatkan waktu yang tersedia, serta berusaha lebih konsisten dalam menjalankan rencana tersebut. Menurut kamu, dari rencana yang sudah dibuat, langkah pertama yang ingin kamu lakukan setelah sesi konseling ini itu apa?
Saya ingin memulai dari membuat daftar tugas dan mengatur jadwal saya. Saya ingin mencoba mengerjakan tugas sedikit demi sedikit supaya tidak menumpuk lagi. Baik, itu merupakan langkah yang bagus karena perubahan tidak harus langsung dilakukan secara besar ya, tapi bisa dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Selain itu, saya juga ingin mengingatkan bahwa dalam proses perubahan ini mungkin ada saatnya rencana yang dibuat tidak berjalan sesuai dengan harapan. Ketika hal tersebut terjadi, kamu bisa kembali mengevaluasi apa yang menjadi hambatan dan mencari cara lain yang lebih sesuai dengan kondisi kamu saat itu. Iya, saya mengerti. Baik, saya mengapresiasi keterbukaan kamu selama proses konseling hari ini. Tidak semua orang mudah untuk menceritakan kesulitan yang sedang dialami, sehingga keberanian kamu untuk terbuka merupakan salah satu langkah penting dalam memahami dan memperbaiki kondisi diri. Iya, terima kasih. Sama-sama, semoga rencana yang sudah kamu buat dapat membantu kamu menjalani kuliah dan pekerjaan dengan lebih seimbang. Tetap percaya bahwa kamu ini memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan dan melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan kamu. Apakah sebelum kita benar-benar mengakhiri sesi hari ini, masih ada hal ini yang ingin kamu sampaikan? Tidak ada, sudah cukup, Kak. Jadi kalau begitu, terima kasih sudah mengikuti proses konseling hari ini. Semoga apa yang sudah kita bahas dapat bermanfaat dan bisa kamu terapkan dalam keseharian kamu. Selamat melanjutkan aktivitas, semoga kuliah dan pekerjaan kamu berjalan dengan baik. Iya, terima kasih banyak, Kak. Hati-hati di jalan ya. Iya.